Semua kita yang hari ini dalam peringatan, kami berharap bahwa hari ini apa yang disampaikan tadi menjadi poin-poin penting yang perlu kita garis bawahi untuk bagaimana kita sama-sama mendorong perempuan-perempuan Papua untuk hari ini bisa bangkit berjuang untuk jaga, lindungi dan selamatkan tanah, manusia dan sumber daya alam. Jadi dong bilang kemarin itu pepaya, perempuan Papua bahaya. Boleh kita bilang kiri kanan dulu kah? Pepaya. Perempuan Papua bahaya. Kita tepuk tangan dulu. Baik, saya pikir tadi momen pertama Pak Ketua Dewan Adat sudah bicara. Saya akan langsung kasih Pak John untuk menyampaikan hal-hal yang penting yang hari ini kita dengar di legislatif kaitan dengan bagaimana peraturan untuk masyarakat adat yang merupakan target advokasi kita juga agar hak-hak masyarakat adat itu bisa dilindungi dan diperjuangkan. Saya langsung saja kasih kesempatan, disilakan. Baik, selamat siang semua. Siang. Iya, salam masyarakat adat. Salam. Terima kasih Kakak Wanangwi, Pak Ketua Dewan Adat Manta, Pak Sekjen yang sudah membuat acara ini, dan terima kasih moderator yang sudah memberi saya waktu. Saya kira materi yang mau saya sampaikan itu sudah dibagikan ya, Pak Ferdi. Sudah ya? Ya. Saya kira saya mau bicara pertama terkait dengan progres regulasi kampung adat di Provinsi Papua. Pertama, terima kasih banyak untuk Dewan Adat Manta dan Bapak Rafi, Kepala Suku Koselo yang selama ini terus mengadvokasi tentang kampung adat. Kami beberapa kali berdiskusi di Gunung Merah maupun di Hotel Sentani Indah ya. Iya, atau Bapak Ide? Suni sekarang ya? Dulu enggak, sekarang sini. Ya, jadi kami juga terus mengawal dan tidak ditetapkan di DPR. Terakhir sudah mendapatkan nomor dan jadi menjadi peraturan daerah provinsi nomor 3 tahun 2020 tentang kampung adat, sehingga dapat memberikan panduan bagi kabupaten kota untuk dapat juga menyusun keputusan bupati atau peraturan bupati atau perda selanjutnya tentang kampung adat. Perlu saya sampaikan juga bahwa awalnya memang eksekutif mengusulkan ini menjadi Perdasus, tetapi dalam perjalanan konsultasi dan fasilitasi di Provinsi Negeri, dia tidak bisa menjadi Perdasus karena memang tidak diperintahkan oleh satu pasal atau ayat dalam Undang-Undang Otsus. Bicara kampung adat ini seluruh Indonesia ada, tidak spesial untuk Papua. Kalau spesial untuk Papua dan diperintahkan oleh Undang-Undang pasal atau ayat dalam Otsus, baru dia bisa menjadi Perdasus. Kalau Perdasus lagi nanti jalan panjang. MRP ini kadang-kadang tuh utak-atik terlalu lama nih. Tapi itu prosedur memang. Nah, di dalam peraturan ini kita sesungguhnya juga mengatur, awalnya itu kita ingin agar ada dapat juga melakukan perubahan nama, tidak menggunakan kampung adat. Ini sesuai dengan nama asli. Kalau di kampung saya itu namanya Emawa. Jadi kampung-kampung kita bisa rubah nama menjadi Emawa masing-masing. Di Sentani bisa menggunakan Yo. Kalau punya kampung bisa pakai nama Mnu. Tidak salah, itu dibolehkan oleh aturan. Tapi dalam perjalanan, karena dalam fasilitasi itu kami DPRP tidak ikut,
draftnya ditinggalkan saja di Kementerian Dalam Negeri, sudah mereka kasih masuk menurut sesuka hati mereka. Padahal harusnya dikonsideran pasal 1 itu pasal 1 nomor 4 yang mengatur tentang pengertian kampung adat, itu harusnya dimasukkan kampung adat atau nama lainnya. Nah, nama lainnya itu yang sebenarnya celah hukum bagi kabupaten kota untuk bisa memasukkan nama-nama asli. Bukan tidak boleh, bukan pamali, bukan sesuatu, tidak. Karena provinsi-provinsi lain juga menggunakan frasa nama lain itu untuk menetapkan sesuai dengan nama aslinya. Misalnya di Sumatera Barat dia menggunakan nagari, di Kota Ambon dia menggunakan negeri, di Maluku Tenggara dia menggunakan nama Ohoi. Nah, di situ memang kita kecolongan, tapi tidak apa-apa, nanti sambil jalan kita bisa ajukan revisinya. Lalu di dalam pasal yang ke-6 itu kami juga mengatur supaya nama-nama kampung yang ada ini dapat dirubah menjadi kampung adat. Jadi bukan kampung adat ini bukan sebuah kampung yang harus dibentuk baru lagi. Yang ada itu dapat dirubah menjadi kampung adat. Dengan beberapa, tentunya dengan memperhatikan jumlah warganya. Kampung adat masyarakat asli Papua itu kan ada di kampung-kampung. Jadi pandangannya kalau di daerah kelurahan, di daerah-daerah trans ya memang masyarakatnya sudah heterogen ya, campur. Tapi kalau masih masyarakat asli, tidak menutup kemungkinan untuk dia dapat dirubah menjadi dari kampung menjadi kampung adat. Kalau di Bali baru mereka pisahkan. Orang bilang desa dinas dan desa adat. Jadi dibagi tugas. Desa dinas kerja apa, desa adat kerja apa. Ini memerlukan seorang pemimpin yang berani. Tanggalkan bayangan yang menipu diri sendiri, menakutkan diri sendiri. Kadang-kadang orang lihat adat itu macam takut dan bayangan sendiri. Saya kira tadi yang di beberapa daerah itu sudah disampaikan bahwa menggunakan nama asli itu dibolehkan menurut aturan. Nanti nama-namanya kepala pemerintahan adatnya juga dapat menggunakan nama asli. Jadi misalnya kepala kampung di mana aja bisa menggunakan nama aslinya. Begitu juga dengan bambus kamnya. Ini memang pada waktu penyusunan terdapat cara pandang yang berbeda antara teman-teman di PMK dengan kami. Waktu itu memang kami cukup ngotot untuk sudah kalau kampung adat itu kita angkat kembali yang asli. Tapi mereka dengan cara pandang pemerintah, dengan seluruh referensi mereka, kelihatannya mereka tetap berpatokan kepada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa menjadi ukuran mereka. Tapi saya kira butuh keberanian dari seorang pemimpin daerah untuk dapat mengembalikan kampung asli, kampung yang terbentuk karena hubungan darah, kampung yang terbentuk karena kesamaan tempat tinggal. Kesamaan tempat tinggal ini kan orang lain yang datang, orang lain datang ini kan bisa jadi ipar atau datang mencari perlindungan, tapi itu di dalam adat sesuatu hal yang biasa. Nah, itu terkait ke kampung adat ya, artinya sangat bisa membantu Kabupaten Jayapura yang sudah jalan untuk proses kodifikasinya. Begitu ya Pak Ire? Kodifikasinya sedang jalan ya? Ya, hari ini sedang jalan. Hari ini sedang jalan. Karena memang selama ini menunggu perda khusus ditandatangani. Saya orang yang sangat ikut aktif untuk mendorong sampai dengan hari ini sudah mendapatkan penomoran.
Terkait yang lain, kami juga mendorong perubahan perdasus kebudayaan asli. Di dalam kebudayaan asli ini yang coba kita atur juga tentang pengetahuan tradisional ya. Terkait dengan acara hari ini, tentu pengetahuan tradisional ini kan banyak. Pengetahuan pengobatan, pengetahuan akan makanan asli, pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat adat. Kita lakukan perubahan agar kita dorong perubahan terhadap Perdasus nomor 16 tahun 2008, pembinaan dan perlindungan kebudayaan asli Papua. Kami lihat kurang, sehingga kita dorong perubahannya. Yang kami juga sedang mendorong itu adalah raperdasi tentang bahasa dan sastra asli. Kita masuk di program, mudah-mudahan tahun ini bisa dibahas dan ditetapkan. Karena lama-lama kami melihat juga bahasa daerah ini akan punah. Karena penuturnya berkurang, penuturnya sudah enggan juga menggunakan bahasa daerahnya, maka harus ada aturan. Hari ini, beberapa hari lalu, Wali Kota Jayapura mewajibkan beberapa sekolah untuk dapat memasukkan Mulok sebagai pelajaran. Beberapa waktu lalu, dengan Balai Bahasa kita juga membuat pertemuan untuk dapat melakukan revitalisasi bahasa daerah di beberapa daerah, termasuk Jayapura, Sentani, Mimika, dan Biak, apalagi kalau mudah-mudahan materi-materi yang dibuat oleh Balai Bahasa itu dapat juga membantu pemerintah daerah untuk juga mendorong muatan lokal. Hal yang lain yang sedang kita dorong itu adalah perlindungan dan pengembangan tempat-tempat sakral. Ini memang agak sedikit debat panjang, Pak. Ini kan cara pandang orang diisi dengan pandangan gereja, dengan cara pandang orang adat yang asli. Ini yang tidak ketemu kadang-kadang. Tapi waktu kita perdebatan memang saya ngotot, saya bilang, kok harus memandang tempat sakral sebagai bagian dari budaya. Maka kita tidak akan berdebat panjang. Kalau sudah campur dengan Alkitab, memang tidak nyambung nanti. Tapi syukur bahwa pembahasannya sudah jalan. Begitu Bapak. Karena memang ada aspirasi yang kami dapat untuk harus ada regulasi untuk perlindungan tempat-tempat sakral di Provinsi Papua. Termasuk juga dengan kepercayaan asli. Kami, karena draft itu kemudian Dirjen Kebudayaan mengirim Direktorat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa untuk ketemu kami di kantor. Ternyata di Indonesia itu bukan satu. Itu di Papua yang bakalai apa? Orang menyembah kepada Tuhan dengan caranya. Kalau dia menyangkal Tuhan, dia tidak boleh. Jadi kami dapat satu buku tebal yang menjelaskan tentang kepercayaan-kepercayaan asli. Nah, itu juga yang kebetulan di daerah kami ada, di beberapa tempat setelah kita identifikasi ada, kemungkinan kita juga akan mendorong itu. Sudah, kita mau berdebat, tapi bahwa cara pandang kita dari aspek masyarakat adat atau aspek kebudayaan itu yang sedang kita kerjakan. Ketua. Jadi Bapak punya anggota, saya dulu. Bapak punya pikiran yang rekomendasi, kita eksekusi di peraturan daerah. Jadi 1000 kali MRP bikin rekomendasi, nggak akan terima itu, nggak bisa jalan, bro. Harus jadi peraturan daerah. Makanya kami sudah merubah tugas dan wewenang MRP terus ditambah. Dia dapat menyampaikan pokok pikiran regulasi daerah. Karena kalau dia menyusun perda tidak bisa, dia tidak punya legislasi. Begitu. Mungkin itu yang sedang kita kerjakan. Yang lain-lain yang menjadi rekomendasi pasti kita akan mendorong terus sesuai dengan kewenangan yang kami dapat sesuai dengan undang-undang dan aspirasi yang diterima, supaya
nilai-nilai yang ada dalam masyarakat adat itu terus mendapatkan tempat di dalam regulasi nasional, tapi juga dalam implementasinya di tanah Papua. Saya mau bilang provinsi Papua, ini provinsi banyak, jadi tanah Papua saja. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita beri close dulu. Kita punya waktu cuma 15 menit untuk saya meminta respon dari Bapak Ibu sekalian terkait dengan dua hal. Pertama, kaitan dengan peraturan atau regulasi kepala kampung, tapi juga kaitan dengan tema kita hari ini. Apa sebenarnya yang harus dilakukan untuk kita semua kaitan dengan bagaimana pelibatan perempuan untuk kaitan dengan tema hari ini. Tapi sebelumnya saya ingin, mungkin ada yang belum mengetahui Pak John Gobai ini dulu mantan Ketua Dewan Adat Wilayah Mepago ya. Tapi sekarang sudah menjadi anggota DPR Papua di besok Papua Tengah. Pimpinan gubernur. Jadi di DPR di fraksi Otsus. Iya, jadi ini luar biasa. Ada regulasi yang hal-hal yang perlu diperlukan. Saya kasih kesempatan untuk Bapak Ibu yang mungkin ingin merespon, memberikan dalam bentuk pernyataan atau respon saja, karena waktu kita hanya 15 menit untuk Bapak Ibu bisa merespon. Silakan. Apakah ada respon? Oh ya, teman-teman panitia di Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Saya dari Dewan Adat Barmani setingkat distrik. Mempelajari upaya yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Papua, dalam hal ini upaya-upaya yang dilakukan oleh DPR dengan MRP, sehingga lahirlah peraturan daerah Provinsi Papua pertama, Perdasi nomor 3 tentang kampung adat. Hal yang cukup panjang digumuli, tapi memang belum ada ruang buat masyarakat adat untuk menyampaikan hal itu. Mengapa kami katakan cukup panjang? Karena tahun 1961 pemerintah Belanda sudah memberikan warning kepada penduduk asli untuk menyiapkan struktur kelembagaan adat, kelembagaan asli, supaya suatu saat hak diberikan kepada orang pribumi untuk mengurus diri sendiri, mengurus rumah tangganya sendiri, sehingga disebut dengan self-standing Gemeinschaft. Bahagian ini sangat penting, dan masyarakat adat Papua selama ini menunggu hampir 60 tahun. Dan kami bersyukur karena baru ada upaya melalui pemerintahan otonomi khusus Papua, baru mulai nampak ada pemerintahan kampung adat. Kita berupaya supaya ketika jadi pemerintahan kampung adat, lalu upaya ini maju dan naik ke tingkat distrik, yang kami namakan distrik adat, supaya mempunyai otoritas yang lebih luas untuk mengatur kampung-kampung adat yang di bawahnya. Jadi pemerintah Provinsi Papua, pemerintah pusat tidak boleh mencampuri urusan dari pemerintahan adat. Yang penting dalam hal ini menyiapkan sumber daya, baik dana maupun alat, lalu diserahkan sepenuhnya kepada pemerintahan adat untuk
mengurus dirinya sendiri. Kalau kita mengurus dirinya sendiri, maka nampak dari bangsa lain bahwa mereka sudah mampu urus diri sendiri sebagai masyarakat atau bangsa yang bermartabat. Hal ini sangat prinsipil, sebab kita tidak mau dilihat sebagai orang yang tidak mampu mengurus diri sendiri. Tanggung jawab pemerintah adalah membina masyarakat ini untuk suatu saat dia mandiri di dalam mengurus rumah tangganya. Oleh sebab itu, otonomi khusus Papua harus dijabarkan sampai menyentuh hati, pikiran dan masyarakat asli Papua, dan tidak boleh sesuai dengan pandangan dari Jakarta. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Saya masih kasih satu kesempatan lagi. Ada yang mau merespon atau memberi komentar terhadap peraturan kampung ini? Oke, silakan Mama Kety. Terima kasih Anak John. Usul terakhir oleh pembicara pertama saya setuju. Jadi biarkan kami selama itu tidak membuat kami bingung, berjalan lancar, kenapa mau kemari ganggu-ganggu lagi? Kecuali sudah bermasalah baru pemerintah daerah maupun pusat berusaha untuk menangani. Sedangkan yang banyak saja yang terbengkalai itu belum juga ditangani. Yang konkret saya sebut, saya setuju nih di halaman 21 pada linia kedua, dalam memberi tafsiran terhadap ketentuan dalam Undang-Undang 45 dan seterusnya itu, negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat adat beserta hak-hak tradisional sepanjang masih hidup. Masih hidup ini maksudnya apa? Kalau sudah mati hilang begitu. Itu hal yang saya minta supaya dikasih tahu. Lalu ada usul dari si tokoh ini, Jim Lee. Usul itu saya kira drop aja. Saya usul itu di drop, tidak penting. Sebab selama ini justru kami mulus saja dengan yang ada. Seperti Pak John tadi kasih tahu, aku saja yang ada, selesai. Kalau ditambah dikurangi lagi justru membingungkan kami, bikin kami kaos lagi. Itu saja pengakuan terhadap apa yang disampaikan dan usul konkret. Baik, terima kasih. Sebelum saya kasih ke Pak John dengan Bapak Mananwir juga, mungkin Pak John juga bisa menjelaskan sejauh mana dari regulasi peraturan kampung ini dia mengakomodir hak perempuan, supaya kita juga tahu bahwa di mana letak hak perempuan dalam peraturan kampung adat ini, sehingga akses perempuan untuk bisa merasa terlindungi dan pemberdayaannya bisa dilakukan. Mungkin itu juga bisa dijelaskan. Baik, silakan saya langsung kasih ke Pak John untuk. Sebentar. Oh ya, silakan. Saya suara besar tidak boleh pakai itu. Terima kasih untuk waktu. Saya cuma mau sarankan kepada Bupati Jayapura satu Sukastam. Kalau boleh itu sebarkan ke bupati-bupati yang ada berdiam dari tarik ingus di kabupaten. Mereka cuma urus uang saja. Tidak ada yang ini barang. Itu saja masukan saya. Jadi tolong disebarkan surat ke masing-masing bupati yang sedang tidak pusing dengan itu. Orang mau bilang parlente dia. Saya mau jalan lurus, saya mau kipas ini beberapa dana yang datang ke sini. Terima kasih, saya kembali ke waktu. Baik, terima kasih. Silakan Pak John untuk menanggapi. Baik, pertama supaya tidak panjang, memang di dalam Perdasi nomor 3 2022
itu kita tidak mengatur supaya pengaturan selanjutnya diatur dengan peraturan daerah kabupaten karena terlalu panjang. Jadi memang kita buat itu keputusan bupati. Jadi penetapan kampung adat cukup dengan keputusan bupati. Nanti mekanisme pemilihan dia peraturan bupati supaya tinggal desakannya itu ke eksekutif saja. Kalau perda ya nanti panjang, kalau DPR mau sidang boleh, kalau kadang-kadang juga jadi panjang juga ya. Kita DPR tuh jadi tahu lah dinamika itu. Itu di dalam sepakat yang tadi bahwa tinggal kita ngatur. Di dalam pasal 15 itu ada. Jadi memang karena kampung adat setelah dikodifikasi itu kan dia juga berhak memperoleh dana desa, dana kampung itu. Dana itu kan harus dipertanggungjawabkan. Jadi setiap tahun sudah kalau kampung adat itu terbentuk, pilih sekretaris anak-anak adat yang baik supaya dia bisa membuat laporan pertanggungjawabannya. Karena sekarang KPK ada di mana-mana. KPK itu bukan kepala kampung. Komisi Pemberantasan Korupsi. Kalau itu dananya dana negara, pasti harus dipertanggungjawabkan. Yang lain-lain itu kan di dalam redaksi kita kan sudah jelas bahwa kepala kampung adat diberikan kewenangan untuk mengatur kampungnya. Tapi di pasal 15 ada bahwa harus dana yang diberikan harus dipertanggungjawabkan. Saya kira itu sudah jelas ya. Kalau sudah dibentuk, maka itu memang menjadi kewenangan kepala kampung adat. Nah, filosofinya adalah kampung adat ini, kampung dan kampung adat atau nama lainnya itu kesatuan masyarakat hukum. Masyarakat yang memang mempunyai hukum adat, yang hukum yang mengatur tentang masyarakatnya. Yang mengatur pola hidup mereka, cara hidup mereka di lingkungan mereka. Ini juga kaitan dengan yang tadi Mama Keti tanya tentang frasa sepanjang masih hidup. Sepanjang masih hidup itu artinya dia masih mempunyai nilai-nilai budaya yang dipatuhi, dia punya kelembagaan adat, dia masih punya, itu berarti itu masih hidup, masih ada. Memang ini pengaturan ini memang mereka berkaca pada kehidupan masyarakat di Jawa ya, yang lalu tanahnya diambil oleh VOC yang juga bermain juga dengan tokoh-tokoh adat juga, Pak Ketua ya. Jadi para raja ini kan mendapatkan upeti, VOC berkuasa atas tanahnya. Jadi konspirasi pimpinan adat dengan VOC itu membuat masyarakat adat juga jadi korban. Ini memang ya, sehingga pengaturan dikasih Dewan Adat khusus wilayah adat Barmani belum dapat satu peraturan daerah tentang kampung, sehingga kami masyarakat adat Barmani ini membentuk pemerintahan adat Barmani dan membentuk perangkat-perangkatnya sampai terlengkap, dan akhirnya kami sepertinya mencari kira-kira mendapat kekuatan dari mana untuk mendukung inisiatif prakarsa masyarakat yang mengacu kepada apa isi daripada otsus. Perdasi, saya sebagai ketua adat di Barmani belum melihat perdasi yang diturunkan dari provinsi ke daerah kabupaten Menumpang kepada kami, belum sampai hari ini. Akhirnya kami bergumul dan dalam Tuhan, sehingga kami mendengar bahwa di Apura ini sudah terbentuk adanya kampung adat. Untuk itu masyarakat adat Barmani. Dan ini merupakan pertanyaan bagi kami. Kita mengacu kepada otsus, tetapi kita mengharapkan pemerintah daerah melihat bagian ini. Tetapi sampai saat yang kami berangkat ke Jayapura bulan Agustus kemarin, tanggal 28 bulan Juli, kami benar-benar
belum mendapat peraturan daerah Biak Numfor tentang peraturan tentang kampung adat ini. Sehingga kami berangkat dari Biak ke sini berdasarkan informasi bahwa di Jayapura sudah terbentuk kampung adat. Sehingga kami sampai di Jayapura, sungguh luar biasa kami menemukan istilah emas di tanah Papua yang ada di Jayapura. Sehingga disinilah kami bersyukur bahwa peraturan daerah Provinsi Papua nomor 3 kami sudah dapat kemarin di kantor. Dan ini merupakan jalan keluar bagi kami di Biak, bahwa kami akan kembali ke Biak, kami akan terus bergerak, berjalan melalui Perda nomor 3 tentang kampung adat dari Gubernur. Maka Bapak Gubay, saya melaporkan bahwa nanti kami kembali sampai di Biak, kami sudah jalan, jadi kami akan jalan. Dan kami gunakan peraturan daerah Provinsi Papua untuk menopang kami dan kami jalan. Sebab sudah lama, terus peraturan nomor 16 tahun 2014, 8 tahun, sudah hampir 38 tahun. Biak dan khusus kami komunitas Barmani belum berubah. Oleh karena itu, saya informasikan kepada Bapak Gubay bahwa untuk komunitas adat Barmani, kami di Biak dan kami akan melaksanakan aturan dan juga program-program yang kami sudah putuskan dalam peraturan adat, pemerintah adat Barmani. Yang kedua, jika sampai pemerintah Kabupaten Biak Numfor tidak memerintahkan kepada DPR untuk mengeluarkan suatu surat perda, maka kami kemungkinan mau istilahnya bekerja sama dengan Kabupaten Jayapura untuk perda yang tadi saya dengar nomor 1 tahun 2012 yang tadi disampaikan. Kami mitra sepanjang Biak tidak memperhatikan hak rakyat itu, di mana perlu mengeluarkan surat peraturan daerah untuk menjamin kampung adat itu supaya kampung adat yang ada di Barwa 19 jalan. Karena sampai saat ini belum berjalan, maka kami Barmani mengambil langkah untuk bertemu saudara kami di Jayapura untuk memulai. Yang berikut, Pak Gubay, saya mohon untuk ada intervensi. Intervensi Gubernur Provinsi Papua segera memerintahkan kepada khusus Kabupaten Biak Numfor untuk segera pemerintah daerah dan DPR Kabupaten Biak Numfor segera mengeluarkan atau segera bekerja untuk mengeluarkan satu perda untuk mendukung kampung-kampung adat yang sudah dibuka. Kerja panjang, saya ikut mereka juga di Dirjen Pemerintahan Kampung gitu. Karena memang harus ada peraturan daerah provinsi baru kodifikasinya bisa keluar. Karena di provinsi juga masih bertahan dengan sikapnya harus perdasus. Kami berdebat pagi, ya sudah. Saya puji Tuhan, mereka sudah mau kasih keluar kodifikasi, karena itu akan menjadi dasar untuk administrasi yang lain-lain. Yang berikutnya untuk Bapak dari Biak, jadi di perdasi itu sudah jelas di pasal 7, 8, dan 9 ya mekanismenya. Jadi pasal 9 itu ayat 2-nya kan penetapan kampung adat sebagai dimaksud ayat 1 ditetapkan dengan keputusan bupati. Tidak perlu perda lagi. Jadi besok Bapak punya dokumen itu, Bapak fotokopi, lampirkan perda ini, garis pasal 9 itu, kasih stabilo, tujukan kepada Bupati, CQ, Kepala BPMK Kabupaten Biak Numfor. Suratnya Bapak nanti kirim ke saya, atau lihat anak-anak yang ada HP foto kirim ke saya. Nanti saya kirim ke Bupati Biak Numfor. Jadi Bapak Bupati itu sekitar 4 bulan lalu memang sempat diskusi dengan saya terkait kampung adat. Jadi tentang perdas ini saya sudah sampaikan juga kepada dia. Saya bilang Bupati tidak perlu kau bikin perda, nanti cukup bikin peraturan daerah, bikin keputusan Bupati saja.
kan sudah ada gerakan di masyarakat itu supaya tidak panjang lebar lagi jalan, tinggal dilakukan penetapan hasil identifikasi dan lain-lain seperti yang dimaksud di pasal 7 kan Bapak sudah punya, tinggal itu saja yang dijadikan dasar. Saya kira begitu. Jadi itulah yang mungkin bisa kita lakukan selama ini untuk mendorong regulasi-regulasi yang penting untuk menerjemahkan Bapak punya filosofi 3 dunia itu. Iya, terkait dengan perempuan ini saya mau sampaikan, saya ada dampingi satu kelompok perempuan di Tigapu, di Mimika. Mama-mama ini selatan ini kan potensi mangrove-nya besar. Jadi mama-mama ini mereka sudah mengolah mangi-mangi di sana. Kalau di sini biasa bilang mangrove atau apa itu, bakau, menjadi teh. Menurut saya ini sebuah pengetahuan yang baik, yang pasti akan berkembang. Dan karena mereka itu bisa, dan saya yakin perempuan Papua pasti bahaya. Sama dengan pepaya. Itu saja closing statement saya. Dia paling cepat kalau pepaya. Terima kasih. Saya ke Pak Mananwir. Pepaya bagus itu. Ada yang mau disampaikan? Dia paling cepat bicara pepaya. Kaswabra. Saya pikir permasalahan yang menyangkut kampung adat dan politik yang kita hadapi itu beda-beda tipis. Mungkin ke Mananwir, dan saya ingatkan kembali bahwa ada forum-forum pengambilan keputusan kita yang tertinggi di adat. Itu dihidupkan supaya dia menjadi legitimasi hukum politik untuk anak-anak di DPR. Kenapa? Satu permasalahan yang kita hadapi hari ini, menurut saya lihat Papua tidak dibangun dengan tinjauan ilmiah, pertanggungjawaban jawaban ilmiah. Papua hanya dibangun dengan interes politik orang seberang. Padahal kalau kita lihat Tuhan lengkapi kita dengan kearifan lokal yang luar biasa. Andawafi adalah sistem pemerintahan kita yang sudah Tuhan kasih, tinggal diakui oleh negara. Sistem Mananwir di Biak itu pemerintahan adat yang sudah dideklarasi oleh Barmani. Saya bilang bertahan, kita tunggu supaya pemerintahan ini kemudian kalau kendala kita hanya ada di anak-anak Papua kita yang di pemerintahan, karena jujur saja anak-anak kita masuk dalam perangkap politik di mana memperlemah kekayaan kita di Papua, ketahanan hidup masyarakat adat. Mereka hanya diperalat untuk mematikan karakter hidup kita. Saya pikir itu closing statement saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita beri plus dulu untuk kita semua. Sebelum saya mengambil kesimpulan, saya mau kasih tahu begini. Jadi Bapak Ibu, kalau kita bicara anggaran, itu kita bicara bagaimana dana dari rakyat dikelola oleh negara, dia kembali kepada rakyat. Dari rakyat itu ada dua, retribusi pajak, tapi juga hasil sumber daya alam dan penghasilan lainnya. Yang kemudian semua dikumpulkan, dikasih ke Jakarta, ditransfer dalam bentuk transfer ke daerah-daerah untuk dikelola. Nah, tujuannya ada 3. Yang pertama mengatasi kemiskinan, yang kedua mensejahterakan rakyat, dan yang ketiga itu memastikan pelayanan publik bisa dinikmati oleh masyarakat. Dia keluar dari dalam 4. Yang pertama dana APBD, APBN, APBD dan juga APBDes. Tapi ada yang kita sebut dengan dana otsus dan tambahan infrastruktur. Nah, itu. Kemudian, itu kita memahaminya. Tapi sebelum itu kita garis bawahi apa yang disampaikan oleh Bapak Pepuh tadi, bahwa hari ini kami ada sebelum negara itu ada. Di dalam Alkitab bilang apa yang perlu diberikan kepada kaisar, yang kaisar punya, yang kepada Tuhan apa yang Tuhan punya. Bapak Mananwir tadi bilang
Apa yang adat punya, kamu kasih ke adat. Apa yang negara punya, kamu kasih ke negara. Dengan demikian tidak ada diskriminasi, semua adil dan merata. Untuk itu kita akhiri sesi ini dan selamat menyongsong, selamat merayakan perayaan Hari Internasional Masyarakat Adat Sedunia. Peran perempuan itu menjadi penting. Tuhan memberkati kita semua dan terima kasih untuk kedua narasumber. Kita berikan aplaus yang meriah. Saya kembalikan kepada MC untuk mengatur jalannya acara selanjutnya. Terima kasih.